Tuhan, mohon ampun atas dosa dan Santi. Bagaimana dengan urusan kontrakan rumah? Mau bayar nggak? Jangan kamu pikir rumah ini gratisan. Bayar. Bayar! Maaf, Pak. Saya belum ada uang. Nanti kalau sudah ada, pasti saya bayar besok ya, Pak. Tarsok aja kamu. Kalau kamu nggak mampu bayar, sebaiknya kamu minggat dari rumah ini. Sampai saya ngurusin kamu. Jangan, Pak, jangan. Kasih saya kesempatan sekali lagi. Kesempatan kamu itu udah habis. Sudah habis. Bayar atau kamu pergi? Bayar! Tapi kami jangan diusir ya, Pak ya. Kami mau kemana? Itu urusan kamu. Mau tidur di jembatan, mau tidur di hutan, mau di mana aja. Bukan urusan saya. Nah, itu ada uang. Iya, sebetulnya uang ini buat cicilan hutang modal dagangan saya, Pak. Saya tahu kurangnya banyak banget, Pak. Tapi saya akan berusaha sampai lunas. Kasihan anak-anak saya, Pak. Saya rela menderita, tapi jangan sampai anak-anak saya. Makanya, saya sudah bilang sama kamu. Tinggal sama saya. Semuanya akan beres. Kenapa kamu sini? Kenapa? Ibu. Baik. Saya kasih waktu kamu 3 hari lagi. Kalau kamu tetap tidak mau bayar, minggat kamu di rumah ini. Barang-barang kamu akan saya lempar ke jalanan. Ngerti? Aku nggak sekolah, sayang. Bentar lagi, Bu. Bu, Iva belum bayaran uang sekolah. Udah 3 bulan, Bu. Iva malu, Bu. Karena cuma Iva doang yang telat bayaran sekolahnya. Iva ditagihin terus, Bu. Kalau misalnya Iva belum bayar uang sekolah, Iva akan dikeluarin dari sekolah, Bu. Ya. Kamu yang sabar ya. Ibu usahakan hari ini Ibu lunasin. Ibu pasti bisa bayar sekolah Iva. Ya. Iya, Bu. Kak Denny mana? Masih di dalam, Bu. Yuk, ambil tas kamu yuk. Sambil bangunin Kak Denny. Den, bangun. Udah siang. Nanti kamu terlambat. Ayo bangun. Fisik ah. Katanya mau ujian. Kok jam segini belum bangun? Ayo bangun. Nggak bisa apa lihat orang lagi tidur. Ujian ah. Ini udah siang. Nanti kamu terlambat. Ya. Bang.
saya terpaksa harus menjual cincin kawin. Iva, sini nak. Kamu besok bisa bayaran uang sekolah. Fa? Iva? Fa? Ini Bu, Denny juga butuh. Jangan diambil, Den. Itu untuk bayaran uang sekolah adikmu. Alah, Ibu pikir Denny nggak butuh apa buat bayaran sekolah? Tunggu, Ibu jelaskan dulu. Dengerin Ibu dulu. Dan dengerin Ibu dulu. Denny nggak nyangka deh. Ternyata tuh Ibu orangnya pilih kasih ya. Udah lepasin lah. Kamu jangan salah sangka, Den. Kamu anak laki-laki Ibu. Kamu harapan Ibu. Tapi adikmu sekarang ini membutuhkan uang sekolah. Besok dia akan dikeluarkan dari sekolah. Sebagian dari uang itu juga akan untuk bayaran uang sekolah kamu. Aduh, berisik banget sih. Ibu tuh bisa nggak sih sekali diam? Den, dengar Ibu. Ibu nggak pengen kamu jadi anak rusak. Apa Ibu bilang? Rusak? Siapa yang rusak, Bu? Udah minggir sana. Bu, denger ya Bu ya. Kalau Ibu kayak gini terus, Denny hajar ya. Kak, jangan Kak. Apaan sih nih anak kecil ikut campur? Jangan Kak, kasihin Ibu. Udah berisik dah. Bu, Ibu nggak apa-apa kan? Maafin Ibu ya. Maafin Ibu ya sayang. Bu, Ibu nggak salah. Yang salah tuh Kak Denny, Bu. Kak Denny. Kamu yang sabar. Sabar ya, nak. Iya, Bu. Ibu pasti akan bayar uang sekolah kamu. Ibu janji. Banyak titik-titik air hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Tapi lebih banyak lagi titik air mata dan titik keringat yang jatuh dari para ibu yang berjuang untuk membela kehidupan anak-anaknya. Agama bahkan mengatakan wanita atau ibu adalah figur keteladanan yang berlaku sepanjang zaman. Karena di dalam diri ibu sempurna bertemu keimanan dengan kepekaan, tempat yang subur untuk keimanan. Agama telah menunjukkan figur-figur ibu wanita yang mulia yang menjadi contoh dan teladan. Lihat, ibu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah melarung anak bayinya di sungai tanpa ia tahu akan pergi kemana. Dan Asiyah yang menerimanya, ia merawat Nabi Musa alaihissalam dengan penuh kasih sayang di bawah kezaliman Fir'aun suaminya yang begitu menakutkan. Dan lihat bagaimana Ibu Maryam harus menerima ketentuan Tuhan. Bahkan dia sampai berkata, andaikan aku tidak hidup, andaikan lebih baik aku mati saja sebelum ini. Karena ia harus mengandung Isa yang harus ia pelihara sampai besar tanpa ayah. Lihatlah, wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang hebat. Dan tidak ada yang lebih hebat lagi dari kisah Ibu Siti Hajar. Tokoh yang hebat, Ismail alaihissalam diamanatkan di tengah padang pasir yang kering dan gersang dengan begitu banyak ancaman. Hari ini kita melihat para ibu yang harus bekerja, bertarung sendirian, berkorban untuk menghidupi anak-anaknya. Kadang harus melawan rentenir, kadang harus melawan waktu, kelelahannya sendiri, ruang, dan mimpi-mimpi yang jatuh, menggelincir dari sela-sela jari tangannya sendiri. Semua dilakukan untuk anak-anaknya. Maha besar Allah yang menjadikan para ibu yang mulia. Tanpa kehadiran ayah bahkan para ibu kita yang dapat membesarkan kita. Walaupun ayah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu kita bekerja sampai kita menjadi sarjana, sampai kita menjadi orang, kita bisa bekerja. Itulah jasa ibu kita, lebih banyak dari titik-titik air hujan yang jatuh. Dan di sela-sela pertarungan yang begitu hebat, terkadang seorang wanita yang notabene seorang ibu harus juga menghadapi
tantangan dari hati-hati serigala yang datang ingin menerkam. Apabila hati serigala itu dimiliki oleh seorang lelaki yang tidak berbuat aniaya kepada dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hukum rajam bagi seorang lelaki yang berniat busuk mengambil kesucian dari seorang wanita. Na'udzubillahi min zalik. Ketika hati telah dikuasai oleh syaitan, seringkali seorang lelaki melupakan Allah Tuhannya dan mendewa-dewakan nafsu birahinya. Kita berlindung kepada Allah. Kita belajar dari kejadian demi kejadian, juga dari kisah yang akan segera kita lanjutkan. Selamat menyaksikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, selamatkanlah keluarga kami, ya Allah. Jangan biarkan kami tersesat. Hamba rela, ya Allah. Hamba rela untuk menerima segala cobaan-Mu seberat apapun, ya Allah. Asalkan anak-anak hamba selalu ada dalam kasih-Mu. Ya Allah, hamba meminta, ya Allah, jauhkan keluarga kami dari segala kesulitan. Ampuni, ya Allah. Ampuni segala dosa hamba, ya Allah. Hanya kepadamu hamba meminta. Hanya kepadamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yur, sayur. Sayurnya, Bu. Yur, sayur. Bu Santi, kok bengong sih? Ntar kesambet loh. Ibu mau belanja apa? Ikan ada nggak, Bu? Ada. Ini ada ikan asin yang baru. Masih baru nggak? Iya, masih baru semuanya. Sayurannya juga baru. Bu, boleh saya minta tolong? Minta tolong apa, Bu Santi? Saya kenal Ibu kan sudah lama. Ibu juga sudah jadi langganan saya. Ibu juga tahu kan rumah saya. Saya sedang butuh uang, Bu. Butuh banget buat anak-anak saya. Ya, Bu Santi, bukannya saya nggak mau minjemin. Tapi saya uang ada, tapi buat keperluan hari-hari. Bu, berapa aja, Bu? Berapa aja? Saya akan terima. Nanti saya akan bayar utang-utang saya dengan sayuran ini, Bu. Aduh, maaf deh, Bu Santi. Bukannya saya nggak mau nolongin ya, Bu, ya. Tapi gimana dong kalau saya pinjemin ke Ibu, nanti uang hari-hari buat anak saya gimana dong? Ibu kan setiap hari belanja sayuran sama saya. Sama saja Ibu nggak usah bayar sampai semua utang saya lunas, Bu. Aduh, maaf deh, Bu Santi, saya nggak bisa. Sebaiknya Ibu cari yang lain saja, ya. Bu Puji, Bu Puji. Oh, Bu Santi, ada apa, Bu? Iya, saya datang kemari mau membicarakan soal anak saya Iva, Bu. Oh iya, masalah Alifa. Bagaimana masalah uang sekolahnya? Karena saya udah nggak bisa lagi ngomong sama kepala sekolah. Justru itu saya datang kemari, Bu.
Saya mau minta tolong sama ibu. Saya minta tolong, Bu, supaya ibu talangi dulu uang sekolah anak saya. Sudah 3 bulan, Bu. Tolong. Maaf Bu, saya nggak bisa. Bu, tolong saya sekali ini saja. Tolong. Tapi saya bener-bener nggak bisa Bu. Ini, Bu. Saya janji saya akan melunaskan hutang-hutang saya. Tiap hari saya akan mengirimkan sayur. Apa yang ibu butuhkan, saya akan berikan, Bu. Iya, saya mengerti, tapi saya nggak bisa Bu, karena memang itu sudah ketentuan dari kepala sekolah. Saya juga jual ikan, jual bumbu dapur, ada ayam. Saya akan bayar itu sampai utang saya lunas. Tapi yang penting anak saya tidak dikeluarkan, Bu. Tolong. Iya, saya mengerti, tapi saya nggak bisa. Maaf ya Bu ya. Saya masuk ke dalam dulu. Permisi. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Ya tuh nambah goceng. Buka dong. Ayo dong Q ah. Nah tuh Q. Nah, gue juga Q. Yur, sayur, Yur. Denny. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu bukannya sekolah malah main judi? Ibu ngapain sih kesini ah? Kamu yang ngapain di sini? Ayo pulang. Ayo. Ibu berisik dong, udah dari sana. Kamu yang ngapain di sini? Ayo kita pulang. Tahu nggak? Ibu lebih lerak kamu jadi pengangguran daripada main judi begini. Bu, kalau mau marah sama anaknya marah aja. Jangan nyindir kita dong. Lah, ibu ngapain sih ah? Ibu tuh malah maling doang dong nggak? Dan ibu nggak suka kamu bergaul sama mereka. Jangan berjudi, pulang. Aduh, jangan diambil dompet ibu. Jangan. Udah berisik ah. Dan itu kan buat modal dagangan, buat nyicil utang ibu. Kembalikan. Udah. Cincin ibu mana? Cincin udah hilang. Astagfirullahaladzim. Dan jangan Ibu berisik banget sih, udah sana. Sadar dan nyebut. Sadar. Buat ibu. Awas loh kalau balik lagi, gua ajar loh. Ya Allah, hanya kepadamu hamba menyembah. Dan hanya kepadamu hamba meminta pertolongan, ya Allah. Jangan engkau berikan hamba cobaan yang tidak sanggup hamba tanggung, ya Allah. Sadarkanlah anakku, ya Allah. Jauhkan dia dari segala cobaan setan yang terkutuk. Lindungi dia, ya Allah. Lindungi anakku. Lindungi seluruh keluargaku, ya Allah. Ampuni dia. Ya Allah, dengarkan permohonanku. Terima kasih, ya Allah. Semoga engkau dengarkan segala permohonanku ini. Amin. 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 Bu, Iva, sini. Bu, Iva
udah nggak boleh sekolah lagi, Bu. Kalau belum bayar uang sekolah. Ibu janji, Nak. Ibu janji. Ibu akan bayar uang ke sekolahmu. Ibu akan berusaha. Ya, kamu nggak boleh berhenti sekolah. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Bagaimana? Sudah ada belum? Kalau masih belum, sebaiknya nanti malam kamu kemasi semua barang-barang kamu. Maafkan saya, Pak. Boleh saya bayar separuhnya dulu, Pak? Enak saja kamu separuhnya. Tidak bisa. Saya tidak mau tahu. Pokoknya besok harus sudah lunas. Tapi, Pak. Tidak ada tapi-tapi. Bayar atau segera kamu minggat dari rumah saya. Tolong kasihani saya, Pak. Ini Bapak terima dulu separuh. Nanti saya usahakan lagi yang separuhnya, Pak. Cuma segini. Cuma segini kamu menghargai uang kontrakan rumah saya? Hah? Mengajar. Sebaiknya kamu ikut saya. Apa ini, Pak? Ikut saya. Kamu kan tahu aku sudah lama muda. Kalau kamu ikut saya, maka kontrakan rumah kamu akan gratis dan kamu akan saya kasih uang lagi. Saya bukan pelacur. Saya bukan pelacur, Pak. Lepaskan saya. Saya tahu kamu bukan pelacur. Tapi saya juga tahu kalau kamu itu sudah lama kesepian. Ayolah. Lepaskan saya. Ayo. Lepaskan saya. Ikut saya. Jangan perkosa saya. Jangan, Pak. Lepaskan saya. Saya sudah minta baik-baik sama kamu, tapi kamu tolak. Hah. Kalau kamu mau menemani saya, kamu tidak usah lagi berpikir soal kontrakan rumah atau biaya anak-anak kamu sekolah. Semuanya akan aku tanggung. Saya sudah bilang saya bukan pelacur. Saya tahu kamu bukan pelacur. Saya tahu. Saya juga tahu kamu kesepian. Astagfirullah. Tolong. Tolong lepaskan saya. Lepaskan. Diam kamu. Diam. Lepaskan. Diam.
jalan sama ibu ya? Memangnya kamu nggak capek? Enggak, Bu. Janji? Ya. Sayun. Dulu goceng. Ya, baik. Mati lagi gua tuh. Q8 tuh. Maaf bang, gua Q. Berarti gua yang menang. Malu sih. Woi, Sayur! Mau apa? Mau apa kalian? Minggir! Jangan ikut campur. Gua mampusin anak lu. Enak aja! Kalian gak boleh mampusin anak saya! Minggir lu! Berani dia kurang! Ayo maju! Bu, maafin Denny, Bu. Bu, maafin Denny, Bu. Jangan nangis, Iva. Ini, gak usah nangis ya. Ibu gak apa-apa. Ibu cuma luka. Ibu. Ibu, maafin Denny, Bu. Ibu. Jangan tinggalin Denny, Bu. Ibu, maafin Denny, Bu. Ya Allah, Ibu. Jangan tinggalin Denny. Akhirnya kerapuhan membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Akhirnya kau tiada duanya, tempatmu beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Maafkanlah babu ini, ya Allah. Oh Tuhan, oh Tuhan. Ibu, maafin Denny, Bu. Ibu. Jangan tinggalin Denny, Bu. Ibu, maafin Denny, Bu. Ya Allah, Ibu. Jangan tinggalin Denny. Mudah-mudahan anak-anak dan para remaja tidak bosan-bosan mendengar keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat bertanya, siapa yang harus aku hormati pertama kali, ayahku atau ibuku? Dan baginda Rasulullah mengatakan, ibumu. Lalu ketika sahabat bertanya, siapa yang nomor dua? Baginda menjawab, ibumu. Dan sampai ketiga kali, baginda Rasulullah tetap mengatakan, ibumu. Ibu, ibu, ibu. Baru yang keempat kali, ayahmu. Demikianlah keagungan yang Allah berikan kepada para ibu untuk dapat anak-anaknya memahami bahwa ada yang tidak dapat dibayarkan oleh seorang anak dari jasa ibunya. Simaklah cerita berikut. Pada suatu hari, seorang sahabat, ia pergi haji menggendong ibunya.
Kita ketahui bahwa ritual haji antara lain bertawaf dan juga melakukan sa'i 7 kali bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku menghajikan ibuku sambil ku gendong dia. Aku kelilingkan tawaf 7 kali dan aku sa'ikan ia 7 kali. Sudahkah itu membalas jasanya padaku, ya Rasulullah?" Dan baginda Rasulullah mengatakan, "Belum." Lalu sahabat bertanya lagi, "Apakah, ya Rasulullah, apabila aku lakukan sekali lagi, aku gendong kembali ibuku, aku kitarkan lagi di tawaf 7 kali, dan aku gendong ia 7 kali bolak-balik di Safa dan Marwah, sudahkah membalas jasanya kepadaku?" Dan baginda Rasulullah mengatakan, "Belum." Bahkan kata baginda Rasulullah, andaikan kau lakukan 3 kali, kau gendong ibumu memutari Ka'bah keliling tawaf, dan kemudian kau gendong lagi ibumu dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, sampai selesai semua, baginda Rasulullah mengatakan tidak akan dapat membayar jasa ibumu. Dari cerita ini kita dapat memahami bahwa ada bagian-bagian yang Allah istimewakan dari perjuangan seorang ibu. Karenanya wajib bagi kita mulai detik ini juga, mulai saat ini juga, berjanjilah, wahai anak-anakku, wahai remaja-remajaku, wahai kaumku, wahai para lelaki, mari bertakzim kepada ibu kita walau kana ufi. Bahkan jangan kau katakan atau kepada ibumu. Satu kata itu ada di dalam Al-Quranul Karim, dan itu memancing kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hati ibu kita tergores karenanya. Marilah, tidak ada yang lebih benar daripada Al-Quran. Nasihat Al-Quran adalah nasihat yang lebih lurus dari nasihat seorang ahli yang hebat sekalipun. Kita bertakzim kepada ibu kita, kita pulang kepada ibu kita hormati ia sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagi ibu kita membuka pintu cahaya hidayah Allah dalam hidup kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan ya Tuhanku, kepadamu-lah hamba menyembah. Dan kepadamu-lah hamba meminta tolong. Ya Allah, sembuhkanlah ibu saya ya Allah. Jangan kau renggut nyawanya ya Allah. Ya Allah, saya berjanji saya akan berbakti kepadanya ya Allah. Saya berjanji saya akan selalu melindunginya dan menjaganya ya Allah. Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Kabulkanlah permintaan hamba-Mu ini ya Allah. Amin.